The Isle, film yang dirilis pada tahun 2000 yang berasal dari negara Heliuef, menceritakan seorang wanita bisu, Hyjin, mencarter rumah perahunya di tepi danau kepada beberapa pria. Salah satunya adalah narapidana Hyun-shin, pria yang disukainya. Menuju akhir film, mereka tidak sengaja menghabisi nyawa dua orang dan menenggelamkan mayat mereka ke dalam air danau. Bisa dibilang alur pace dalam filmnya itu slowly, lambat ya. Jujur gue agak bosan dengan filmnya pas di awal-awal ya. Sampai pertengahan kayak, apa nih, apa selanjutnya kayak kurang ngetril si audiens secara pribadi ya. Nah, di film The Isle ada beberapa adegan seks yang enggak membuat bergairah loh. Gue pribadi nontonnya enggak bergairah. Jadi, di dalam film tersebut, seks hanyalah pelarian sementara. Ya, ibaratnya kayak lu baru putus sama cewek lu nemukan cewek baru, tapi cewek baru tersebut hanyalah pelarian. Kayak gitu aja. There is no love when you're doing the sex. Kayak nggak ada. Si artis pemeran utama tuh berani, oke, untuk melakukan adegan tersebut. Cuman beda dengan film-film yang menampilkan adegan seks yang membuat kita lebih naik libidonya. Kalau ini jujur gue nggak terlalu bergairah, jadi kayak beda aja gitu. Balik lagi, ya karena seks ini cuma pelarian. Kalau dari si cowoknya karena dia itu menghabisi nyawa seseorang ya. Bisa dibilang dia menghabisi nyawa pacar sebelumnya yang ketahuan selingkuh dengan pria lain. So, ya, yeah, seks hanyalah pelarian semata. Contohnya, jadi waktu itu ada dua polisi lah bisa dibilang mendatangi rumah perahu milik si Hijin. Oke. Nah, kemudian si Hyun Sik takut kan, jadi dia buat kail, kail yang untuk mancing ikan ke dalam mulutnya, dia kayak nyangkutin gitu. Kayaknya sih di bagian bawah lidah ya, supaya lengket. Dia nyelam ke air, tapi dibuat kail pancingannya tuh di atas. Jadi bisa ditarik kan, kalau ada yang nemuin. Sebenarnya sih dia udah niatnya udah mau bunuh diri ya, suicide. Karena dia ketakutan. Kayak dia tuh paranoid, hidup tak tenang, makan tak damai, apapun yang dilakukannya, pokoknya nggak damai deh karena dia telah menjadi seorang pembunuh kan. Oke. Nah, kemudian setelah pergi diselamatin lah. Kan si polisi datang nih. Nah, ternyata si cewek pemilik itu tuh ngebantu. Bantu pergilah si polisi. Nah, si cewek ngebantu ditariknya lah. Ditariknya. Habis udah, kan pasti berdarah-darah dong. Dia naik ke dalam rumah perahu. Dia bantu si cowok tersebut untuk ngelepasin kail-kail di dalam mulutnya. Pokoknya agak disgusting lah bisa dibilang. Ya udah, abis itu si ceweknya ngelakuin woman on top. Ibarat kata sex in pain lah ya. Karena kan dalam keadaan sakit tuh si cowoknya. Akhirnya dia ngelakuin posisi woman on top. Ya udah, ibarat kata untuk menghilangkan si painnya si cowok. Si cowoknya tuh kayak agak mendesah-mendesah dikit. Kayak gitu. Di dalam film The Isle juga terdapat beberapa adegan gore. Tidak seperti film gore pada lazimnya. Jadi misalnya nih, kayak hewan ya. Nah, si cewek itu mutilasi katak ya. Lalu si wanita tunawicara. Jadi tuh dia tangkap katak. Udah ditangkapnya, langsung dibuka pakai tangan, dikuliti.
hidup-hidup loh, langsung zet, zet, dan itu kelihatan banget kamera dikuliti. Pokoknya dikulitinya pakai tangan sendiri ya, bukan pakai apa-apa. Bener-bener kayak tangannya tuh udah proficient lah, udah advance. Tapi nggak ada darah-darah gimana ya. Seharusnya agak ada darah dikit kan, kayak usus-ususnya apalah, bagian kata-kata dalam tubuhnya tuh kayak pop out gitu. Ini nggak ada. Nah, abis itu dia kasih makan dong, ya kan? Dia kasih makan katak tersebut kepada burung. Tapi si burungnya nggak mau. Itu pertama yang katak. Nah, yang kedua, kan ada seorang pria yang menyewa PSK lah bisa dibilang. Jadi kan mereka mancing nih. Mancing, ikan tuh ditangkap. Nah, mereka langsung potong, mereka buka pakai tangan, mereka korek-korek, mereka kuliti lah. Mereka langsung makan. And they say, it's sushi. Dikasihnya ke perempuan tersebut, ke si hooker. Habis itu dibilang hooker, oh mashita. Mashita artinya enak ya. Jadi bisa dibilang ini agak berbeda ya adegan gore-nya. Itu tadi yang untuk hewan. Nah, kalau dari human-nya, ini udah crazy ya, kayak psycho gitu. Si Hijin itu maniak ya. Dia naruh kail yang buat mancing ikan di pusinya. Gue gak ngerti gimana lagi bisa kepikirnya itu ditarik, ya ditariknya sendiri. Pokoknya dimasukinnya ke pusinya. Nah, abis itu ketarikan, ketarik-ketarik. Tujuannya apa? Buat attract si cowok. Itu si Hyun Shin balik lagi ke kapal. Kapal, maksudnya rumah perahu ya. Karena dia kan pergi kan. Si cewek tunawicara ini teriak. Tapi teriaknya bukan teriak yang kayak orang ini ya. Teriak kayaknya dari apa deh, tenggorokan kayaknya. Karena kan dia bisu ya. Gitu. Dimana teriakannya keras kayak bergema. Karena kan di situ cuma ada, bisa bilang sedikit lah, bisa dihitung jari, rumah perahu milik si Hijin. Oke. Tentu kan kalau ditarik si Kyle pancing, kan ketarik tuh sama pancingannya, akhirnya berdarah-darah di dia. Agak ngilu sih sebenarnya. Meskipun gue bukan cewek, tapi kayak si pusingnya itu loh berdarah-darah kayak hin lah. Itu kalau dari yang si ceweknya. Nah, kalau di si cowoknya kan tadi udah dibilang ya, kayak Hyunshik tuh buat Kyle pancing di dalam mulutnya, kayaknya di bagian bawah lidah deh, biar bisa lengket gitu. Kemudian diselamatin oleh Hijin. Itu menurut gua gore-nya agak berbeda ya. Rasa sakit yang ditampilkan tuh kayak ada menunjukkan desperation, kemudian lonely dari hal tersebut. Jadi, totally the gore was different. Sinematografinya tuh caur parah. Nature-nya indah, pemandangan yang ditunjukkan itu membuat mata menjadi lebih segar. Perasaan damai aja kalau tinggal di situ. Lihat, you know, alamnya, dengar suara air, ya kan? Enak aja. Apalagi suasananya tenang kan. Kadang ada kabut gitu. Karena kan kalau misalnya di kota-kota besar tuh ada kabut, tapi bukan kabut-kabut ini ya alam ya, kabut karena polusi. Jadi beda. Jujur kalau tinggal di tempat seperti itu sih damai lah. Kayak tenang. Apalagi untuk hal-hal yang bikin fokus, misalnya kayak baca buku atau nulis nih. Jadi bisa dapat inspirasi. Oke, keren aja sih. Ya, meskipun bisa dilihat ya, kita harus berak kencing di situ. Jadi kayak ada tempat untuk berak boker gitu loh. Dibuka boker dan jatuh ke dalam danau. Makan pun bisa dibilang agak susah ya, kayak ya lu harus bawa makan sendiri dulu nih untuk persiapan atau bungkus sesuatu. Nanti lu pergi lagi. Karena kalau harus
kembali ke daratan, lo harus pergi nih bareng perahu. Dimana perahu tersebut hanya ada dimiliki oleh si wanita bisu. Jadi lo harus manggil dia. Ibarat kata lo kepepet, lo harus lo manggil dia apapun yang terjadi. Jadi lo nggak bisa yang berenang. Lo bisa berenang pun kayak mungkin pakai pelampung kali ya. Karena itu jaraknya ya lumayan deket sih. Cuman kayak kalau nggak bisa berenang ya udah mati aja deh lo. Nah, kita bisa lihat ya, boat yang sedikit di dalam film tersebut tetapi memiliki desain yang dekat. Oke, mengisyaratkan connection antar manusia. Oke, bisa dibilang ya, wanita sama pria tersebut sama-sama kesepian. Oke, apalagi dari sisi wanita yang kayak kerjaannya tiap hari gitu-gitu aja. Ngantar pengunjung, bayar. Dia bukan cuma menyewakan propertinya ya, tapi dia juga menjual tubuhnya. Nah, kalau bisa kita lihat dia pertama-tama, dia tuh, gue paling gak ngerti deh. Dia tuh udah ancam-ancam si cewek tersebut, tunawicara buka underwearnya di dalam rumahnya. Habis itu pas sisanya udah tinggal main. Jadi dia nggak perlu pakai underwear lagi. Dia udah prepare banget ya. Padahal kalau dipikir-pikir, dia nyewa propertinya aja udah cukup kali. Karena dia hidup sendiri sama anjing dan ikan-ikannya lah bisa dibilang. Tidak terlalu banyak charge atau expense yang dia keluarin. So, no need to worry. Untuk endingnya sendiri lebih membagongkan, ya. Bisa dilihat ya, kalau si tunawicara ngebunuh orang. Nah, si cowoknya juga udah ngebunuh orang. Nah, akhirnya bisa ditebak ya, kalau nanti bakalan mereka ngebunuh satu sama lain. Gue awalnya tuh nggak nge-endingnya. Ya akhirnya apa? Mereka ngebunuh satu sama lain gitu. Karena mereka kan udah punya pengalaman membunuh sebelumnya. Meskipun agak aneh sih. Jadi si cowoknya nanti akan ngebunuh ceweknya, nanti si cowoknya bunuh diri sendiri. Meskipun si cowoknya ini nggak dilihatin ya bunuh dirinya. I'm not really fond of it about the movie, the plot, the way to depict something. So the score is 5/10.